Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bermusafahah, bermujalasah, pembacaan maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mustamin mustamiat rahimakumullah. Para ulama kita mengatakan manusia tidak akan pernah luput dari beberapa waktu dan zaman. Yang berkaitan dengan manusia, yaitu kita semua, adalah berkaitan dengan zaman dan waktu. Dari zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan dan Allah memberikan hari-hari yang mulia di dalam setiap zaman. Untuk itu kita mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim. Allah berfirman, wa zakirhum bi ayamillah. Allah menyuruh kepada kita semua umat yang beriman, berilah peringatan kepada mereka dengan hari-harinya Allah. Jadi ternyata Allah itu punya hari-hari yang dimana di dalam hari itu Allah ciptakan dan Allah lahirkan manusia yang mulia. Hari Senin Allah menciptakan Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 10 Muharram ada banyak peristiwa yang luar biasa. Tanggal 1 Syawal, hari yang mulia, ternyata mengingat waktu, mengingat zaman, dan mengingat apa yang diciptakan oleh Allah di waktu tersebut adalah perintah dari Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita ingat hari lahir, kemudian ingat hari lahirnya Rasulullah, ingat hari lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddusa Sirruh, ingat hari lahirnya Imam Syafi'i, itu adalah perintah dari Allah, karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang dilahirkan ke atas bumi ini. Alhamdulillah kita mengingat bulan Jumadil Akhir, yang mana bulan Jumadil Akhir pada tanggal 20 Jumadil Akhir adalah kelahiran putri tercinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang perempuan sudah dirayakan majelis malam Jumat kemarin, pembacaan Maulid Adiyah Ulami, pembahasan tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Malam ini pun kita akan ditabarruk, bertawassul dengan manusia suci dan mulia, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa'il Ahlil Jannah, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang laki-laki biasanya berimam dengan Rasulullah, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau yang perempuan berkiblat dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Hanya dengan mengikuti thariqah Sayyidatina Fatimah, kalian akan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Kisaran sekitar umur Rasulullah itu 35 tahun. Ibunda beliau bernama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Wafatnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pada tahun 11 Hijriyah, setelah 6 bulan Rasulullah intaqala ila arafiqil a'la. Jadi Fatimah itu wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Di usia, ada yang tahu usia berapa Fatimah meninggal dunia? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Usia meninggalnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra di usia berapa? 28. Wafatnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra 28-29 Jumadil Akhir di usia 28-29. Tanggal 3 Jumadil Akhir, 17 hari dari hari kelahirannya.
Ini kita perlu penting sejarah ini, karena kalau kata Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, setiap tempat di situ dibahas orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu akan dikerumuni oleh ribuan malaikat. Mungkin di sini orangnya cuma berapa orang lah, 20, 30, 40 orang. Tapi nggak masalah. Kita bahas manusia yang mulia, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sampai Allah mengirim bala tentara malaikat ke tempat ini. Semoga dengan kajian sedikit kita mendalami tentang tarbiyah, tentang teladan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sehari-hari, dibimbing oleh Allah untuk selalu berakhlakul karimah sampai pada saatnya nanti kita bertemu dengan Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Fatimah Az-Zahra diriwayatkan dari Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya, "Hai Ali, kenapa nama istrimu Fatimah? Kenapa nama istrimu bisa dinamakan Fatimah?" Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, kenapa bisa dinamakan Fatimah dan apa makna Fatimah? Di dalam kitab Al-Mustadrak dijawab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjawab, arti Fatimah adalah seseorang yang sudah dibebaskan dari belenggu api neraka. Makanya Fatimah itu satu, tidak menstruasi. Fatimah itu nggak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram, dan laki-laki pun takut melihat langsung Fatimah. Awas nih, cerita ini ada sedikit-sedikit pelajaran syariat. Walaupun hanya sekedar kisah, hanya sekedar syirah, tapi di dalamnya mengandung banyak syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan oleh putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dinamakan Fatimah karena Allah sudah menjamin Fatimah dari siksa api neraka. Luar biasa. Sudah diputus hubungan dengan api neraka, makanya namanya Fatimah. Dan kenapa Ali, istrimu, bisa dinamakan Fatimah? Nama Fatimah adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ngasih nama Fatimah itu bukan Rasulullah, tapi Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir dalam rahim Sayyidatina Khadijatul Kubra, sosok wanita yang suci dan mulia, pemimpin ahli sorga." Kalau yang laki-laki, pemimpin ahli sorganya siapa? Sayyidina Hasan al-Husain, dua pemimpin ahli sorga. Kalau perempuan adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa ikut neladanin, kita juga bisa ikut mencontoh sosok seorang Fatimah. Sampaikan Jibril kepada Muhammad kekasihku, aku hadiahkan seorang anak yang suci dan mulia, pemimpin para habaib, ibunda dari seluruh para habaib, yang dari rahim suci Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sampai sekarang muncul keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Diawali dengan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saking khususiyahnya di Fatimah, Rasul bertanya Jibril, siapa gerangan nama calon anakku? Beri nama kepada nama Fatimah Az-Zahra. Jadi nama Fatimah Az-Zahra, nama Fatimah itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syariat, kalian kalau punya bayi, punya anak, tanya sama ulama, tanya sama kiai. Karena hanya dengan bertanya kepada mereka, nama anak kita diberikan nama yang indah, nama yang bagus. Jangan sama dukun, jangan sama tukang ramal. Jadi Fatimah yang ngasih nama Allah, pencipta semesta alam. Jadi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha memiliki banyak julukan. Yang perempuan wajib apal 10 julukan Sayyidatina Fatimah. Ya,
malam Jumat udah dibahas kan? Sudah, hafalin itu, tulis di dalam kertas, taruh di dompet, bawa kemana-mana, hafalkan. Kalau yang laki nulis apa? Kalau yang laki nulis apa? Ashabul Kahfi. Kalau yang perempuan tulis 10 julukan mulia Sayyidatina Fatimah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Teladan yang bisa kita ambil malam hari ini kasih cuma 3 aja deh. Padahal banyak. 3 aja. Yang pertama, sosok seorang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra memiliki julukan Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ya kan? Ya enggak? Ummu Abiha. Selepas Sayyidatina Khadijatul Kubra intaqala ila rafiqil a'la, wafat, yang menggantikan dan yang mengurus Rasulullah adalah Sayyidatina Fatimah. Kita sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan, ikuti tabiat Fatimah, ikut andil dalam dakwah orang tua, ikut andil dalam pekerjaan orang tua, ikut andil dalam kesibukan orang tua. Kalau ada orang tuanya nyapu, ambil sapunya kita sebagai anak, gantian bu, biar saya yang nyapu. Nah ini contoh teladan Siti Fatimah nih. Jangan dilihatin doang, jangan malah bilang bu itu masih kotor, bu belum bersih. Bantuin enggak, malah bilang belum bersih. Kamu orang santri laki, santri perempuan, semua yang hadir pada malam hari inilah, jadilah kalian sosok yang ikut andil dalam kegiatan orang tua, sebagaimana Sayyidatina Fatimah menggantikan sosok peran seorang ibundanya Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa radha. Jadi nggak salah kalau kita sebagai anak terus berbakti membantu kesibukan orang tua di rumah. Paham? Paham gak santri? Jangan ngomongnya doang santri, suruh ngebantu orang tua males. Jangan ngakunya doang mahabbah ke Rasulullah, suruh ngebantu orang tua males. Malu. Ini tauladannya Fatimah nih. Kita contoh, kita ikuti. Jangan dikira Fatimah itu nggak pernah perang. Sayyidatina Fatimah itu kalau Rasul mau perang, dia minta paling depan barisannya. Ya Allah, bantuin orang tua kalian di rumah, apapun kegiatannya yang positif bantuin. Orang tua sakit dirawat, dijagain, dirawatin. Orang tua lagi sakit diambilin minum, disiapin minum air hangat. Ketika airnya itu dingin, tuker lagi dengan yang hangat, tambahkan air panas. Mau kapan lagi kalian berbakti sama orang tua? Kalau ngeliat orang tua sakit atau batuk, tanya, bu mau beli obat nggak? Sini tak beliin. Ini akhlaknya Fatimah nih. Kalau mau masuk surga yang perempuan khususnya, ikuti tauladan Fatimah, ikuti tarbiyahnya. Selanjutnya setelah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menjadi Ummu Abiha, bapak dari ibu dari ayahnya, teladan yang bisa kita ambil dari sosok seorang Fatimah Az-Zahra, beliau adalah orang yang tidak pernah memandang laki-laki yang bukan mahram, dan laki-laki tidak pernah memandang Sayyidah Fatimah. Wajar wanita surga, wajar kalau sosok seorang Fatimah bisa memimpin seluruh wanita di dunia ini masuk ke dalam surga. Sampai-sampai ketika Sayyidatina Fatimah, detik-detik kewafatan beliau berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai suamiku, ketika aku nanti meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, tutupi jenazahku dengan kain. Makanya sekarang kalau katil itu dibungkus pakai kain, baik yang meninggal laki-laki maupun perempuan. Itu tawasulan sama Sayyidatina Fatimah, katil itu ditutup sama kain. Ada yang kain bacanya la ilaha illallah, ada yang bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mah gak ngaruh sebenarnya, polos juga gak apa-apa. Sayyidatina Fatimah ketika menjelang detik-detik kematiannya berwasiat kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk menutupi jenazahnya dengan kain. Perempuan, ingat, tidak ada mazhab satupun yang membuat kajian meringankan perempuan untuk buka aurat. Tidak ada ikhtilaf para ulama. Ulama semua setuju jilbab
menutup aurat hukumnya wajib. Kalau niqab itu ada ikhtilaf, sama kayak doa kunut ketika sholat subuh. Ada ulama yang membolehkan menjadikan sunnah muakkadah, ada ulama yang tidak menggunakan kunut dan ribut dan berantem. Tapi kalau hijab, kalau jilbab bagi wanita wajib hukumnya. Kalau ada wanita yang kita dakwahkan pakai tutup hijab, pakai jilbab, minimal auratnya ketutup, jawabnya yang halus, ya mungkin belum sanggup, nantilah doain ya semoga dapat hidayah biar bisa pakai jilbab. Kan enak ngedengerin Kak Usman. Kalau santri yang perempuan ya, kalau di rumah, di sekolah pakai jilbab. Kalau mau tidur buka jilbab nggak apa-apa. Dilatih mumpung masih muda kalian, mumpung masih kecil. Dilatih dari sekarang. Kalau bisa tidur juga pakai jilbab lah, cari jilbab yang agak adem pakai tidur. Lumayan kan buat ngelap-ngelap ngeces kalau ngecesan jilbab. Ya cuma dilatih, kapan lagi? Kasih tahu sama kalian, wanita yang paling banyak di dalam surga itu adalah wanita yang pandai menutup auratnya. Jadi jangan genit yang perempuan, jangan matanya jangan celingak celinguk, colak colek, jangan. Gak masuk surga kamu orang. Maaf yang ngomong ya Mbak Pera dan santri-santriwati A yang sudah pada dewasa. Di Tarim itu wanita cuman keluar rumah ketika ke warung atau enggak ketika menuju majelis. Selain itu wanita nggak pernah keluar. Kamu orang makan, Cin, keluarlah main lagi. Yang perempuan main lato-lato, ambil jalan keliling kampung dari pagi sampai sore. Main lato-lato tak. Ya Allah, Karim. Coba dilatih sih kalian yang perempuan, iyalah gua keluar rumahnya kalau pas mau ke sekolah, pas mau belanja ke warung, pas mau ngaji. Udah. Jangan seharian full di luar rumah. Pulang-pulang rambutnya bau matahari kan. Hapak. Perengus. Enak di rumah, belajar Quran di rumah. Baca-baca sejarah-sejarah di rumah. Terus Sayyidatina Fatimah tuh nggak pernah keluar rumah, luar biasa. Jadi jadilah kamu orang wanita yang mahalan, coy. Jangan wanita yang murahan. Jadi wanita itu jadi cewek yang mahalan, Cinta. Jaim sama cowok, mahalan tuh, mahal tuh cewek itu mahal tuh. Kebanyakan cewek-cewek sekarang kan dilirikin. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra teladan bagi kaum wanita khususnya. Dan yang ketiga, teladan yang bisa kita ambil dari sosok seorang Fatimah Az-Zahra adalah al-iffah. Al-iffah, al-iffah itu bisa menjaga harga diri. Perempuan itu hifdzus saut, suaranya dijaga, ketawanya dijaga. Sampai satu-satunya wanita yang dikubur pada malam hari hanya dihadiri oleh laki-laki yang senasab dengan beliau adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binta Nabi Muhammad sallallahu. Buat wasiat lo, Siti Fatimah, Sayyidina Ali suamiku, jika aku wafat kuburkan di malam hari. Cari tempat di mana tidak banyak laki-laki yang melihat jenazahku. Ya Allah Karim. Karena memang al-iffah, sifat ketiga dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah bisa menjaga harga dirinya, harkat martabat sebagai wanita. Bukan karena sekedar beliau putri Rasulullah, tapi beliau juga meneladani seluruh syariat Islam yang dibawa oleh ayahandanya. Enggak serta-merta dia bangga dengan anaknya Rasulullah, Bang Niki. Karena dunia akan hancur apabila seorang anak hanya membanggakan harta kekayaan orang tua. Dunia itu akan hancur. Lihat Fatimah, tidak mentang-mentang beliau seorang putri Rasulullah seenaknya saja, tidak. Fatimah tetap menjaga harga dirinya untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya di akhirat nanti, di dalam riwayat Sahih Bukhari wal Muslim,
Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada seluruh manusia di hari kiamat. Jadi Allah berfirman kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tundukkan kepala kalian, jangan kau buka mata kalian sebelum Sayyidatina Fatimah lewat masuk ke dalam surga. Kita semua nanti di akhirat dilarang sama Allah buat memandang Siti Fatimah lewat masuk surga. Suruh nunduk. Allah yang merintahin. Ketika Sayyidatina Fatimah ingin masuk ke dalam surga, kita diperintahkan menunduk kepala kita. Bagi kaum laki-laki pada saat itu di hari kiamat, memejamkan kedua mata, masuk Sayyidatina Fatimah Zahra, masuk Sayyidatina Khadijatul Kubra ke surga, masuk Sayyidatina Maryam binti Imran, masuk Sayyidatina Asyah, Sayyidatina Aisyah. Lanjut, insyaallah istri-istri kita mengikuti Sayyidatina Fatimah Zahra masuk ke dalam surga. Amin. Semoga seluruh wanita di alam jagat raya ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah bisa meneladani akhlak Sayyidatina Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin.